Sandwich generation itu adalah mereka yang hidup di antara himpitan keluarga dan juga kebutuhan dirinya sendiri. Terus gimana sih caranya supaya kita itu setidaknya bisa mengurangi beban hidup untuk sandwich generation ini? Hai guys, welcome back to the EY channel. Ketemu lagi di edisi bahasan duit, karena hidup nggak jauh dari duit. Nah, di edisi kali ini, aku bakal bahas terkait dengan tips mengurangi beban hidup bagi sandwich generation. Nah, sandwich generation itu adalah mereka yang hidup di antara himpitan keluarga dan juga kebutuhan dirinya sendiri, atau hidup di antara himpitan keluarga lama dengan keluarga baru. Keluarga lama itu contohnya orang tua kalian, adik, kakak, keponakan, itu keluarga lama gitu. Sementara keluarga baru itu adalah mertua, suami, istri, dan anak, kayak gitu. Nah, karena hidup dihimpit, otomatis ya enak kan ya, gitu. Dapat tekanan sana-sini. Dan yang namanya sandwich generation itu rata-rata dia jadi tulang punggung keluarganya. Lah cuy, ngurusin hidup sendiri aja juga udah berat lah ya, gitu. Ngurusin diri sendiri aja juga belum tentu benar, gitu. Nah, ini ditambah lagi, kalian harus mengurusi semua permasalahan yang ada di dalam keluarga. Lah, kan itu makin nambah beban lagi ya, gitu. Apalagi kalau kita nggak tahu gimana sih caranya untuk keluar atau setidaknya mengurangi deh si masalah ini, gitu. Nah, kalau kalian udah nggak tahu caranya gimana, kemudian capek sendiri, ya bisa-bisa ya kalian jadi depresi, kemudian kondisi kesehatan itu jadi semakin menurun. Terus gimana sih caranya supaya kita itu setidaknya bisa mengurangi beban hidup untuk sandwich generation ini? Nah, aku mau ngasih tips yang pertama itu adalah perlu melis sedetail mungkin permasalahan yang ada di dalam keluarga. Dan juga berapa sih biaya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah ini. Permasalahan setiap keluarga itu kan beda-beda ya guys, gitu. Bisa jadi orang tua kamu punya banyak utang, bisa jadi orang tua kamu ternyata punya penyakit yang itu teh butuh banyak uang untuk membiayai berobat orang tua kamu, atau ternyata orang tua itu nggak punya dana pensiun untuk masa tuanya, sehingga setiap bulannya untuk kehidupan sehari-hari harus disuplai dari anak-anaknya gitu, atau ternyata orang tua punya anak banyak sehingga kamu sebagai anak pertama harus membiayai adik-adik kamu itu gitu. Nah, setiap permasalahan ini dibuat sedetail mungkin gitu. Masalahnya apa, berapa biaya yang dibutuhkan, jangka waktu untuk mengumpulkan uangnya, atau jangka waktu pelunasannya, atau jangka waktu kamu membiayainya tuh berapa lama gitu. Setelah dibuat sedetail mungkin, itu kamu akan memudahkan diri kamu sendiri untuk, oh ternyata masalah hidup keluarga gua tuh kayak begini loh, gitu. Oh ternyata duit yang dibutuhkan ini segini loh. Nah, ketika kalian udah tahu sedetail mungkin permasalahannya, maka kalian masuk ke ranah yang kedua, yaitu untuk mencari solusinya. Maka kalian, yang kedua ini, perlu untuk melis daftar peluang yang ada. Peluang di sini bisa jadi dari benda mati, atau bisa jadi peluangnya dari benda hidup gitu. Contohnya benda mati itu, ada nggak sih barang-barang di sekitar kalian yang ternyata itu masih bisa dijual? Itu barang masih bisa digunakan lagi gitu. Atau contohnya kalian punya rumah yang ternyata rumah itu cukup luas gitu sehingga bisa dikontrakin ke orang-orang gitu. Atau punya lahan pertanian gitu yang itu tuh ternyata masih bisa didaya gunakan untuk menanam-menanam gitu. Atau ternyata orang tua kalian atau siapapun di antara keluarga kalian suka ngoleksi barang-barang mewah gitu, dan ternyata itu bisa kok digunakan untuk membiayai permasalahan yang tadi sebelumnya di list itu gitu. Nah, atau benda hidup di sini itu contohnya itu adalah kalian kan di dalam keluarga ada anggota keluarga yang lain. Kalian itu melihat potensi gitu. Contohnya adik kalian itu ternyata dia tuh bisa loh kalau ngejual itu jago banget dia itu jualannya gitu. Atau masakan ibu kalian ternyata enak gitu. Atau ternyata ayah kalian bisa ngejahit gitu. Pokoknya list semua peluang ini gitu, kemudian
dari list peluang ini kira-kira butuh modal atau enggak gitu. Seandainya jika peluang ini benar dieksekusi, kemudian bisa menghasilkan income, berapa sih pendapatan yang bisa kalian dapat? Sehingga bisa mengurangi masalah yang tadi. Nah, kalau kalian udah list peluang ini, otomatis kalian itu punya solusi lainnya gitu. Jadi, dengan adanya list peluang ini, kalian akan merasa bahwa oh, ternyata nggak cuman gua yang bisa nyelesai masalah ini. Kalau anggota keluarga lain bahu-membahu, ya kita tuh bisa cuy keluar dari permasalahan ini gitu. Kadang-kadang orang itu lebih suka gimana ya? Ya udah deh, biar gua yang berkorban, biar gua yang menjadi hero di keluarga ini gitu. Biar yang lain mah nggak apa-apa, nggak harus ngelakuin apa-apa. Menurutku, ini konsep yang begini akan menghabiskan diri kalian sendiri. Karena ya kan kita gitu masih punya mimpi ke depannya untuk diri kita sendiri. Emang kalian mau selamanya untuk hidup untuk keluarga? Apa-apa keluarga ya kapan untuk kalian gitu. Lebih baik menurutku itu adalah kalian memberdayakan anggota keluarga kalian menjadi kompor untuk oke, kita bangkit bersama, kompor untuk ya tadi kalau ada barang mewah dan lain-lain ya kenapa nggak untuk digunakan dijual, digunakan atau diapain lah gitu sehingga mendatangkan income gitu. Nah, kalau kalian udah firm dengan semua peluang tadi, maka kalian bisa masuk ke next step selanjutnya, itu adalah komunikasikan semuanya dengan keluarga gitu. Komunikasikan di sini entah itu komunikasikan terkait dengan tadi masalahnya juga. Ayah, ibu, adik, kakak, saudara-saudara sekalian, kita itu punya permasalahan A, gitu. Masalahnya itu, kita butuh dana sekian gitu. Kemudian, gaji saya kan nggak akan cukup kalau untuk membiayai semuanya. Maka, kalian masuk ke poin kedua itu adalah, saya melihat ada peluang ini, gitu. Kalau memang mau memperbaiki kondisi ini, mari kita bersama-sama memperbaiki kondisi ini. Saya merasa berat, ayah, ibu, gitu, jika memang semua ini harus saya kerjakan sendiri. Anggota keluarga itu tidak hanya saya. Tapi kenapa saya yang harus mengemban semua ini? Nah, di dalam komunikasi ini juga, kalian dikomunikasikannya dengan baik-baik ya, tidak dengan marah-marah gitu. Dan aku sangat mendorong gitu, teman-teman semua untuk bisa berkomunikasikan dengan keluarga gitu. Karena orang-orang di lingkungan sekitarku kadang-kadang mereka itu kayak males dah buat ngomong sama keluarga mah gitu, dan ya udah deh nggak usah, keluarga itu nggak usah tahu gitu. Susahnya aku bagaimana, keluarga tuh nggak usah tahu gitu. Menurutku ini nggak bisa begini gitu. Kita dapat beban itu dari keluarga, maka keluarga juga yang harus sama-sama membersamai kita dalam situasi sulit ini gitu. Bukan berarti karena kita menjadi anak pertama maka beban itu hanya untuk kita. No, gitu. Atau misalnya karena kita sarjana, maka semua beban itu untuk kita. Enggak seperti itu, gitu. Beban keluarga ini adalah terjadi karena di keluarga, dan keluarga itu nggak cuma satu, nggak cuma kamu doang, maka semua orang ini harus bahu-membahu, semua orang ini harus tahu situasi sulitnya seperti apa, semua orang ini juga harus mendengarkan solusi dari kamu seperti apa, gitu. Dan dari sini, dari komunikasi yang ada gitu, kamu mengawal setiap proses-proses yang terjadi ke depannya gitu. Dan dalam proses ini gitu, kamu jadi hero-nya itu mengambil andil untuk oke, nggak apa-apa saya jadi in charge di sini untuk mengawal proses ini gitu. Tapi jangan korbankan semuanya untuk keluarga. Contohnya maksudnya di komunikasi ini ya kamu bilang gitu, dalam gaji saya yang 5 juta, saya mau ngasih 2 juta untuk keluarga, 3 juta untuk kehidupan saya sendiri, ibu, ayah, adik, kakak gitu. Karena saya juga perlu untuk mengikuti apa yang saya suka, untuk beli apa yang saya mau, untuk bisa saya jalan-jalan gitu. Dan ya saya siap untuk membersamai keluarga ini keluar dari zona ini, tapi jangan saya yang selalu mengambil semua kesulitan yang ada gitu. Aku sih kurang suka ya dengan orang yang kayak ya udah deh saya ngasih duit aja ke orang tua, saya ngasih duit aja ke adik kakak gitu. Kalau dalam kondisi sandwich generation itu kan ada permasalahan yang kompleks yang memang itu tuh perlu untuk diselesaikan terlebih dahulu gitu. Kalau kamu cuma ngasih duit doang tanpa mengajak anggota keluarga yang lain berpikir, maka ya sama aja kamu tuh cuma memanjakan mereka dan kamu yang berkorban banyak gitu. Dan
adik-adik kamu misalnya nggak tahu masalah yang kamu derita, dan ya udah, itu sih masalah kamu. Nggak bisa begitu. Di keluarga itu, kita satu keluarga, maka semuanya harus tahu masalahnya apa, dan mari perbaiki masalah ini bersama, gitu. Nah, kemudian tips selanjutnya itu adalah ketika kamu sudah bisa berkomunikasi, maka kamu harus berkomitmen membuat batasan antara diri kamu dan keluarga kamu. Bukan berarti karena mereka keluarga, maka semuanya itu yang kita miliki untuk keluarga. No, aku nggak sepakat dengan konsep seperti ini. Nah, dalam kondisi sandwich generation, maka kalian itu perlu membuat batasan berapa waktu yang akan saya gunakan untuk membantu keluarga, berapa gaji saya yang akan saya gunakan untuk membantu keluarga. Itu perlu dibikin deal-dealan antara diri kamu sendiri gitu. Karena membersamai keluarga itu dalam jangka waktu yang lama, maka kamu perlu take caring diri kamu sendiri sebelum semuanya menjadi semakin ambiar gitu. Jadi nggak sepenuhnya kalian hanyut dalam permasalahan keluarga. Karena kan masalah keluarga itu ya pasti akan lama gitu, bersamainya juga nggak cuma 1 hari 2 hari gitu. Dengan kalian membuat batasan kayak begini, maka kalian akan peduli untuk diri kalian sendiri. Sebelum kita peduli sama keluarga, kita kan harus take caring diri kita sendiri gitu. Sebelum semuanya ambiar, keluarga kamu nggak terselamatkan, kemudian diri kamu juga nggak selamat. Nah, makanya selamatin dulu nih diri kamu sendiri gitu. Take caring, ada waktu untuk diri kamu sendiri, ada uang untuk diri kamu sendiri, maka nanti untuk keluarga gitu. Selanjutnya itu adalah cari support system yang baik untuk mendukung kalian. Nah, dengan adanya support system ini kan kalian tuh akan ada tempat sampah lah untuk kalian nyampah gitu. Karena kan jadi tulang punggung keluarga kan biasanya dicurhatin semuanya sama anggota keluarga itu. Kita mau curhat sama siapa? Gitu. Nah, dengan adanya support system ini, itu bisa menguatkan kamu gitu. Kalau kamu ngerasa capek, kalau kamu ngerasa, duh, gimana ya ini gitu, ada support system kamu yang bisa ngedengerin kamu, setidaknya bisa diajak ngobrol untuk, ya ini gimana sih gitu. Itu guys. Ketika kamu sekarang merasa bahwa hidup kamu itu terlalu berat, maka step selanjutnya itu cukup ini sampai di sini, dan kamu harus memperbaiki masa depan kamu sendiri gitu. Jadi sandwich generation itu nggak enak. Dan ya cukup, semua ini berakhir di saya. Jangan sampai anak-anak saya selanjutnya merasakan hal yang seperti ini. Maka kamu perlu memenuhi diri kamu sendiri dengan pengetahuan-pengetahuan yang cukup untuk menjalani kehidupan selanjutnya. Dan karena sandwich generation ini biasanya suka terjadi juga masalah keuangan tadi gitu. Berarti kamu gimana nih ke depannya supaya kamu juga punya cukup dana pensiun gitu, sehingga nggak perlu minta-minta lagi sama anak-anak untuk masa tua kamu. Biarlah anak-anak menjadi anak-anak yang bahagia di kedepannya tanpa direpoti dengan kondisi orang tua gitu. Dan termasuk juga untuk kesehatan, gimana nih, berarti gue nanti pas masa tua, walaupun gue sakit, gue nggak perlu ngerepotin anak-anak gue gitu. Step selanjutnya, siapkan semuanya dari sekarang untuk masa depan yang kita nggak tahu akan terjadi seperti apa gitu guys gitu. Segitu aja sih tips dari aku gitu. Untuk kalian yang sekarang dalam posisi sandwich generation, jangan lupa untuk tipsnya dilaksanakan. Dan yang paling susah itu menurutku itu adalah komunikasi ya dengan keluarga, karena belum tentu mereka memahami apa yang akan kita sampaikan gitu. Tapi kita tidak pernah tahu respon mereka sebelum kita mencoba gitu. Coba aja komunikasi terus sama keluarga sehingga nanti dapat titik frekuensi yang sama mereka gitu. Tanpa kita, kalau kita nggak berani untuk komunikasi, mereka tidak pernah tahu betapa beratnya kita menjadi sandwich generation gitu. Jadi tetap semangat buat kalian semua yang berada di posisi ini. Kalian nggak sendiri, aku yakin di luaran sana banyak orang yang seperti ini ya, termasuk aku juga. Dan aku sudah melakukan hal-hal tadi sih, sehingga lebih mudah aja ngejalanin hidup gitu. Terutama untuk membuat batasan dan komunikasi, aku sudah melakukan itu, jadi oh ya udah gitu. Dan juga semoga kalian mendapatkan support system yang cukup baik untuk kalian. Dan terima kasih sudah menonton video ini. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa di like, di komen, di subscribe ya guys gitu. Dan see you in the next video. Dadah!